Yang jangankan aku cucu Nabi, berilmu pun kayaknya tidak. Jangankan berilmu, beriman pun kepada Allah kayaknya tidak. Orang yang punya ilmu atau orang yang beriman kepada Allah tidak akan berubah ajaran Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak beredar video-video yang memojokkan dari kalangan Sadah Ba'alawi, seperti dalam video berikut ini. Kalau saya bos, jujur tidak suka sama Habib. Kenapa kau nyelak kau? Taruh nyelak kau? Taruh siji. Merobuka siapa Tuhanmu Abdullah Al-Haddad. Nabi buka siapa nabimu Abdullah Al-Haddad. Mang kita buka apa kitabmu Abdullah Al-Haddad. Mang kiblat buka apa kiblatmu Abdullah Al-Haddad. Datang lagi Habib satunya, merobuka siapa Tuhanmu Habib bin Abdullah. Nabi buka siapa nabimu Habib bin Abdullah. Mang kita buka apa kitabmu Habib bin Abdullah. Sama-sama dari Yaman, sama-sama satu rumpun Mbak Lawi. Tuhannya beda, nabinya beda, kitabnya beda. Aku cucu Nabi. Kalau dia bos, aku cucu Nabi. Yang jangankan aku cucu Nabi, berilmu pun kayaknya tidak. Jangankan berilmu, beriman pun kepada Allah kayaknya tidak. Orang yang punya ilmu atau orang yang beriman kepada Allah tidak akan berubah ajaran Nabi. Dalam video tadi menjelaskan kondisi salah seorang pecinta Habib Abdullah Al-Haddad sewaktu dia meninggal, kemudian dikubur dan ditanyakanlah oleh malaikat Munkar dan Nakir. Kejadian itu kemudian dimimpikan oleh orang lain. Setelah pecinta Habib Abdullah Al-Haddad ditanyakan oleh Munkar dan Nakir, ditanyakan ma rabbuka, siapa Tuhanmu? Orang itu menjawab Habib Abdullah Al-Haddad. Ditanyakan tentang man nabiyuka, siapa nabimu? Orang itu menjawab Habib Abdullah Al-Haddad. Wa ma dinuka, dan apa agamamu? Orang itu menjawab Habib Abdullah Al-Haddad. Kemudian dalam video ini orang ini memberi kesimpulan bahwa kejadian yang semacam itu yang terjadi kepada Habib Abdullah Al-Haddad waktu ditanyakan oleh malaikat tentang siapa Tuhanmu, siapa nabimu, siapa agamamu. Dia menjawab Habib Abdullah Al-Haddad, termasuk salah satu ajaran yang menyimpang dari ajaran baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, atau dikatakan olehnya itu termasuk ajaran yang menyimpang dari agama Islam. Dalam menyikapi pernyataan yang semacam ini, dari penjelasan tadi, maka bisa diambil kesimpulan orang ini kurang memahami tentang agama Islam. Kenapa saya katakan demikian? Karena karomah-karomah yang telah diberikan oleh Allah kepada para wali semacam Habib Abdullah Al-Haddad diyakini keberadaannya oleh kalangan umat Islam yang berfaham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa saya katakan kurang memahami hal itu? Karena kejadian-kejadian yang semacam itu tidak hanya terjadi kepada Habib Abdullah Al-Haddad, tetapi kepada para wali yang lain pun yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala juga terjadi. Semisal contoh, apa yang terjadi kepada orang yang mencintai pada Syekh Abdul Qadir Jailani, di mana kejadiannya sama persis dengan apa yang terjadi kepada orang yang mencintai kepada Habib Abdullah Al-Haddad. Lebih jelasnya saya bacakan referensinya yang terdapat dalam kitab Tafrihul Khatir fi Tarjamati Syekh Abdul Qadir Jailani, Shahifah 22. Al-Manqabatus Sadisata Asyara fi Najati Fasikin bi jawabihi bi Abdul Qadiri fi su'ali munkarin wa nakirin lahu. Dalam ibarah ini dijelaskan bahwa salah seorang yang telah meninggal diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari siksa-siksa kubur dikarenakan menjawab pertanyaan Munkar dan Nakir dengan jawaban Abdul Qadir Jailani. Lebih lengkapnya begini, yurwa annahu kana fi zamanil waisi rajulun fasikun musirrun ala dhunubi walakin tamakanat mahabbatul waisi fi qalbihil mahbubi. Diceritakan pada masa Syekh Abdul Qadir Jailani, terdapat orang yang fasik yang selalu berbuat dosa. Akan tetapi dalam hatinya terdapat kecintaan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Falamma tuwfiyah dafanuhu faja'a munkarun wa nakirun wa sa'alahu. Setelah dia meninggal, kemudian dimakamkan, datanglah malaikat Munkar dan Nakir dalam kubur dan menanyakan kepada orang yang mencintai Syekh Abdul Qadir Jailani tersebut. Pertanyaannya adalah, ma rabbuka, siapa Tuhanmu? Wa man nabiyyuka, siapa nabimu? Wa ma dinuka, dan apa agamamu? Fa'ajaba bihima fi kulli su'alin bi Abdul Qadir. Kemudian orang yang mencintai Syekh Abdul Qadir Jailani yang ditanyakan malaikat dalam kubur tadi menjawab Abdul Qadir Jailani. Ma rabbuka, siapa Tuhanmu? Abdul Qadir Jailani. Wa man nabiyyuka, siapa nabimu? Abdul Qadir Jailani. Wa ma dinuka, dan apa agamamu? Abdul Qadir Jailani. Faja'ahumal khitabu min Rabbil Qadir.
Ya Munkar wa Nakir. Kemudian datanglah khitab dari Allah Subhanahu wa taala terhadap malaikat Munkar dan Nakir. Bentuk khitabnya, in kana hadal abadu minal fasiqin lakinnahu fi mahabbati mahbubis sayyidi abadil qadir minas sadiqina. Wahai malaikat Munkar dan Nakir, walaupun orang ini termasuk orang yang fasik, orang yang selalu berbuat dosa kepadaku, kata Allah, akan tetapi dalam hatinya cinta kepada Syekh Abdul Qadir Jailani termasuk kekasihku, fali ajlihi wafartuh lahu. Oleh karena cintanya kepada Syekh Abdul Qadir Jailani yang merupakan kekasih dari Allah, Allah ampuni dosanya. Dan Allah luaskan kubrohu, kuburannya. Bimahabbatihi wa husni i'tiqadihi fihi radhiyallahu ta'ala anhu. Dengan sebab cinta kepada Syekh Abdul Qadir Jailani dan keyakinan yang baik terhadap Syekh Abdul Qadir Jailani. Intinya dari apa yang saya bacakan tadi, cerita yang terdapat pada salah seorang yang mencintai Habib Abdullah Al-Haddad. Sewaktu ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir, ditanya tentang ma rabbuka wa man nabiyyuka wa ma dinuka. Dijawab dengan Habib Abdullah Al-Haddad. Sama persis kejadiannya dengan orang yang selalu berbuat dosa, orang yang fasik, tetapi mencintai Syekh Abdul Qadir Jailani. Ditanyakan oleh malaikat sewaktu dia meninggal, ditanyakan ma rabbuka wa man nabiyyuka wa ma dinuka. Dia menjawab Syekh Abdul Qadir Jailani. Kemudian Allah selamatkan orang itu karena sebab cinta kepada orang yang dicintai oleh Allah, yaitu Syekh Abdul Qadir Jailani. Maka kejadian yang semacam ini termasuk bagian daripada karomah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang Allah cintai atau para wali, yang keberadaannya diyakini oleh umat Islam yang berfaham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah menolak tentang adanya karomah yang terjadi kepada para wali yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Intinya, kalau orang itu semacam dalam video yang di atas, kalau menolak keberadaan karomah yang diberikan Allah kepada orang yang mencintai Habib Abdullah Al-Haddad, secara otomatis orang itu menolak atas karomah yang diberikan Allah kepada Syekh Abdul Qadir Jailani yang terjadi kepada orang yang mencintai kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Itulah penjelasan dari kami tentang video yang menyesatkan tadi. Semoga hal ini bisa bermanfaat, menjadi pembelajaran bagi kita semua, sehingga apa yang kita sampaikan lebih-lebih di ranah publik, semacam disampaikan di media sosial, dipelajari terlebih dahulu. Sehingga kalau kita tidak tahu tentang pokok masalahnya, maka jangan berbicara. Kalaupun kita harus berbicara, maka harus bertanya kepada orang yang lebih memahami, terutama masalah agama. Sekian dan demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.